Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kasih karunia Allah menyertai kita di dalam persiapan di masa Advent ini. Hari ini gereja mengundang kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Allah menyatakan kehadirannya dalam diri manusia. Di sini bagaimana proses inkarnasi mulai ketika malaikat membawa kabar bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Peristiwa hari ini adalah satu cerita bagaimana kisah awal perjumpaan antara Allah dan manusia. Dan tentu Allah ingin hadir dalam hidup manusia. Allah ingin tinggal di dalam hidup manusia. Allah ingin menghadirkan belas kasih, kerahiman dan cintanya. Maka ia hadir pertama-tama dalam diri Maria. Dan hari ini, tentu ia hadir bukan hanya bagi Maria, tapi lebih daripada itu, ia hadir dalam diri setiap kita. Dalam masa Advent, persiapan kita adalah persiapan untuk menyediakan tempat. Supaya ketika ia datang melawati kita, ia datang mengunjungi kita, ia datang tinggal di dalam hati kita, kita sudah menyiapkan tempat yang layak. Persiapan kita adalah persiapan yang membutuhkan usaha. Usaha supaya kita teladan, kita jujur, kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang tidak mustahil bagi orang yang percaya? Injil hari ini mengingatkan kita kepada kita. Kita semua yang menerima Allah, siap menerima Allah, dan membiarkan hidup kita dikuduskan. Maka kita semua akan menerima kasih karunia yang sama seperti yang dialami oleh Maria. Sebab engkau beroleh karunia dari Allah. Yang dibutuhkan adalah sikap penyerahan diri, sikap penerimaan diri,
sikap untuk siap sedia, seperti kata Nabi. Dan terjadilah padaku menurut kata. Kita tidak sendiri dalam hidup ini. So, Roh Kudus yang membuat segala sesuatu menjadi nyata di dalam hidup kita. Roh Kudus menghadirkan sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. So, Allah mengutus Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Seperti Maria yang mengandalkan Roh Kudus dan membiarkan Allah hadir dalam rahim Maria. Maka hari ini juga kita memohon kepada Allah Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri, untuk membuat kehadiran Allah semua berkenan dalam hidup kita. Maka yang dituntut adalah percaya. Iman yang percaya kepada Allah. Iman yang siap memberikan hidupnya. Maukah kita dalam masa Advent ini memberikan hidup kita secara total kepada Allah? Membiarkan Allah hidup, menuntun, membimbing kita semua menurut kehendak-Nya. Mari saudara-saudari, semoga kasih karunia Allah hari ini menguduskan hidup kita, memberkati kita, menyembuhkan yang sakit, dan semoga yang merayakan hari ulang tahun hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.